Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Mardia, beserta dosen penguji kami pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ibu Nana. Pada kesempatan kali ini, saya, Sauki Agung Firmanda, NIM 180321100044, akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapang yang saya lakukan selama 1 bulan sebelumnya, 1 bulan yang telah direalisasikan. Adapun tema yang diangkat pada praktek kerja lapang yang saya lakukan ini adalah terkait dengan manajemen tata kelola badan usaha milik desa budidaya lele karya bersama berbasis media informasi di desa Bulangan Barat. Latar belakang saya mengambil BUMDes Karya Bersama ini, bahwa diketahui BUMDes Karya Bersama ini terletak di desa saya pribadi dan bergerak pada budidaya lele. Dan ini sejalan dengan prospek usaha yang saat ini sangat besar potensinya, karena memang di situ permintaan akan budidaya lele itu semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga di situ banyaknya minat dari BUMDes untuk melakukan usaha budidaya lele yang berjalan sampai saat ini. Nah, dari banyaknya potensi akan budidaya lele ini tentunya banyak persaingan antara baik itu dari BUMDes dengan pesaing lainnya, sehingga apa yang dilakukan BUMDes ini selalu bekerja secara inovatif dan memberikan solusi bagaimana cara melakukan pemasaran yang sangat memadai yang sangat memadai dalam perkembangan pemasaran kali ini. Sehingga di sini BUMDes sangat tertarik untuk menerima mahasiswa, utamanya dalam pengembangan informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh BUMDes bersama, seperti itu. Nah, sedangkan selain itu, BUMDes latar belakang yang saya ambil dari BUMDes Karya Bersama ini, bahwa di situ BUMDes Karya Bersama dalam manajemen suatu organisasi itu manajemen kelola dari usaha tersebut itu memiliki banyak permasalahan, sehingga di situ perlu adanya kontribusi mahasiswa, bagaimana cara untuk meningkatkan dari kinerja dari organisasi itu sendiri, dan juga memberikan memberikan solusi terkait dengan permasalahan dari BUMDes Karya Bersama ini, dan juga sekaligus untuk membantu-bantu dalam meningkatkan kinerja wirausaha itu sendiri. Nah, untuk pokok pembahasan yang saya angkat, dan ini juga menjadi tujuan praktik kerja lapangan saya, yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem tata kelola media informasi, khususnya dalam pengelolaan media informasi BUMDes di Karya Bersama ini. Yang kedua yaitu mengetahui terkait dengan sistem tata kelola manajemen organisasi di BUMDes Karya Bersama, dan yang ketiga yaitu mengetahui permasalahan yang terdapat pada BUMDes selama kegiatan dari awal sampai akhir, terus kemudian mahasiswa akan memberikan langkah solutif yang terkait dengan permasalahan tersebut, saling berdiskusi, sharing, maupun saling berpendapat terkait dengan keberlanjutan usaha BUMDes Karya Bersama ini. Terus untuk lokasi dan pelaksanaan PKL, lokasinya dilakukan di BUMDes Karya Bersama Desa Bulangan Barat yang terletak di RT 003 RW 005 di Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenang, Kabupaten Pamekasan. Dan untuk waktu pelaksananya ini dilakukan selama 32 hari, yaitu pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya selama saya melakukan praktek kerja lapang itu diawali dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini diperoleh dari data survei turun lapang, survei saya terhadap BUMDes Karya Bersama, terus berdiskusi dengan beberapa pihak untuk memberikan informasi terkait manajemen dari BUMDes itu sendiri. Sehingga di situ dari hasil diskusi maupun dari survei merupakan bentuk data yang akan saya olah. Terus data tersebut akan diolah membentuk suatu naskah
artikel. Nah, di sini saya akan membentuk naskah artikel, terus kemudian akan diupload naskah tersebut pada website yang saya buat dan juga media informasi yang saya buat. Kemudian dari hasil uploadan tersebut saya akan melakukan laporan sementara. Laporan sementara ini akan telah diserahkan dan juga akan dilakukan revisi jika ada perbaikan-perbaikan dan juga akan menjadi sebuah laporan akhir seperti itu. Nah, yang pertama, pembahasan pertama terkait dengan manajemen media sosial, media informasi yang dikelola BUMDes, bahwa diketahui media BUMDes tersebut tidak memiliki media informasi secara khusus, hanya desa saja, sehingga di situ belum bisa menerapkan manajemen media informasi tersebut. Nah, pada kegiatan praktek kerja lapang ini saya pribadi telah membuatkan sebuah media informasi pada BUMDes Karya Bersama ini berupa blog dan juga Instagram yang dikelola saya selama 1 bulan dan saat ini telah diserahkan kepada pihak BUMDes untuk dilakukan keberlanjutan dari pengelolaan media informasi tersebut. Dan untuk pengelolaan website dan media sosial umumnya secara khusus saya pribadi karena desa juga memiliki media informasi berupa website yang berbayar, sehingga di situ dalam dalam pengumpulan beberapa tema saya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dari desa, utamanya dalam pengelolaan website dan juga media sosial ini, sehingga ya untuk urutannya pengelolaan website dan media sosial tadi pada Blogspot maupun Instagramnya, yang pertama yaitu penentuan topik pembahasan dari saya pribadi, kemudian penentuan sasaran narasumber itu ada 2, yaitu ada ketua BUMDes dan juga kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian pembuatan beberapa pertanyaan berupa ini mengalir, pertanyaannya mengalir terkait dengan manajemen organisasi tersebut dan juga media sosial, media informasi yang dilakukan oleh BUMDes. Terus wawancara ini dilakukan secara online maupun offline. Yang offline itu langsung terjun kepada lapang. Terus yang online ini berupa diskusi lewat WhatsApp maupun lewat video conference, yaitu Zoom meeting. Nah, kemudian dari hasil wawancara itu pembuatan artikel, kemudian setelah selesai pembuatan artikel meminta persetujuan kepada dosen pembimbing dan juga kepada ketua BUMDes untuk dikoreksi kemudian untuk dapat di-upload pada blogspot kami dan juga Instagram kami. Nah, dari hasil jika telah disetujui, artikel disetujui itu langsung di-upload ke blogger dan juga Instagram. Dan di sini sebenarnya ada tambahan, jika informasi desa, informasi BUMDes terkait dengan seperti pengembangan teknologi dan juga yang lainnya, itu bisa diserahkan kepada pihak desa, diserahkan kepada tim editor desa, tim humas desa untuk diupload pada website desa seperti itu, yaitu website berbayar dari Desa Bulangan Barat. Sehingga di situ pengembangan website tidak secara khusus dimiliki oleh BUMDes itu sendiri, tapi juga mengalir kepada desa. Nah, pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan tata kelola manajemen organisasi karya bersama ini, dapat diketahui bahwa apa yang saya pelajari terkait dengan manajemen, di situ kan ada POAC, yaitu Planning, Organizing, Accounting, dan juga Controlling. Nah, di sini juga penerapannya itu dilakukan oleh BUMDes, di mana BUMDes tersebut ada di bawah naungan desa seperti itu. Sebenarnya BUMDes ini tidak hanya pada satu titik. BUMDes yang pertama itu ada BUMDes Karya Bersama dan juga ada BUMDes lainnya. Nah, di sini BUMDes Karya Bersama planning pertamanya itu kalau dalam BUMDes Karya Bersama yaitu ada divisi produksi, divisi pemilihan planningnya membuat suatu
keperluan yang dibutuhkan dari beberapa aspek dalam budidaya lele, seperti keperluan dari divisi produksi, divisi pemeliharaan, pengadaan dan juga pemasaran. Itu yang paling dibutuhkan itu seperti apa dalam melakukan suatu kegiatan usaha budidaya lele ini. Nah, untuk bendahara di sini tugasnya yaitu yang ini mohon maaf, untuk planning itu merupakan suatu perencanaan yang dilakukan BUMDes itu terkait dengan pengadaan yang dibutuhkan selama proses produksi. Nah, sedangkan organizingnya itu membentuk struktur BUMDes tersebut. Pembuatan struktur ini pada skema di samping ini ya. Skema di samping ketua BUMDes dibarengi dengan bendahara BUMDes maupun sekretaris BUMDes menaungi beberapa divisi. Di situ organisasi di bawah BUMDes itu ada divisi produksi, pemeliharaan, pengadaan dan juga pemasaran. Nah, dalam lingkup organisasi tersebut akan pada kesempatan kali ini akan dipublikasikan melalui media informasi yang kami buat, yaitu website dan juga media sosial. Nah, sedangkan untuk actuating dan juga controlling, menurut hasil diskusi saya dengan pihak BUMDes, itu bahwa pihak BUMDes setiap melakukan kegiatan itu ketua BUMDes akan melakukan sebuah bentuk pengontrolan dan juga memberikan perhatian kendala apa saja yang diperoleh oleh BUMDes, baik itu dari divisi produksi, pemeliharaan, pengadaan dan juga pemasaran. Dari permasalahan tersebut akan dikelola oleh ketua BUMDes dan juga akan diberikan sebuah solusi permasalahan tersebut dari tiap divisi oleh pihak-pihak BUMDes yang akan diserahkan kepada desa juga seperti itu. Tata kelola manajemen organisasi yang dilakukan BUMDes ini akan dipublikasikan pada kegiatan kerja lapang ini, praktek kerja lapang ini pada bentuk media informasi. Nah, apa yang akan dimuat yaitu terkait dengan tata kelola tadi. Bagaimana ketua BUMDes dapat mengontrol, dapat mengembangkan suatu usahanya lewat divisi produksi, pemeliharaan, pengadaan dan juga pemasaran. Nah, pada pembahasan terkait dengan tata kelola manajemen organisasi tadi, kita terlebih dahulu mengetahui profil BUMDes-nya. Profil BUMDes didirikan pada tahun 2017. Ini bersamaan dengan pendirian BUMDes yang lain, seperti itu. Kenapa alasan mendirikan BUMDes Karya Bersama Budidaya Lele ini? Karena memang prospeknya itu banyak potensi sumber air yang sedikit lebih banyak daripada desa-desa di Kecamatan Pegantenan seperti itu. Jadi di situ memanfaatkan sumber air tersebut untuk pengelolaan budidaya lele, dan juga alasannya untuk menumbuhkan wira usaha baru pada aspek perikanan, tidak hanya pada pertanian saja, tapi aspek perikanan, karena memang budidaya lele ini menurut ketua BUMDes itu memiliki nilai positif yang besar terhadap perekonomian desa seperti itu, sehingga di situ mampu menggandeng para wirausahaan baru dan juga UMKM sektor pertanian dan juga perikanan dan juga perkebunan. Nah, di sini disebutkan bahwa alasan utama pembangunan sektor perikanan menjadi sektor yang dikembangkan saat ini untuk memberikan nilai tambah dan juga memberikan nilai positif pada peningkatan ekonomi desa. Untuk teknis persiapan budidaya lele, ini untuk produksi terkait dengan divisi produksi tadi, bahwa yang dipersiapkan itu adalah lahan kolam dengan diameter 2 meter. Terus ada pipanisasi pompa air ke kolam, sumber air, benih dan juga bibit. Nah, menurut dari ketua BUMDes pada divisi produksi ini, yang paling urgent untuk dilakukan paling ekstra dalam melakukan kegiatan produksi adalah dalam mengelola dan juga memaksimumkan sumber daya air yang ada, yaitu dengan BUMDes membangun sebuah sumur, untuk menampung ketersediaan air nanti pada
kegiatan produksi seperti itu. Untuk lahan dengan diameter 2 meter dengan 2 meter ini sudah dibangun oleh Ketua BUMDes dan sudah melakukan kegiatan secara produktif. Terus pipanisasi ini berupa pipa dari sumur tadi, terus benihnya ini merupakan benih yang didapatkan dari pengepul, dan juga untuk satu kolam ini sebenarnya BUMDes memberikan budidaya untuk benih itu sendiri, sehingga BUMDes tidak hanya mengelola pada hasil budidayanya, tapi juga dari hasil budidaya benihnya, sehingga bisa dijual kepada pasaran seperti itu. Dan juga ada pakan bibit yang harus dipersiapkan. Nah, pakan bibit ini sebenarnya ada 2 yang dilakukan BUMDes, yaitu konsentrat dan juga dari daun pepaya, pakan alternatif seperti itu. Nah, untuk realisasi pembahasan selanjutnya yaitu realisasi teknologi pembuatan pakan lele BUMDes Karya Bersama, karena memang menurut Ketua BUMDes permasalahan yang paling urgent itu adalah pakan ternak. Karena kenapa? Pakan ternak ini yang menjadi variabel paling besar, variabel biaya paling tinggi daripada variabel lainnya. Sehingga di situ sering terjadi dalam pengelolaan budidaya lele ini sering terjadi yang namanya kerugian usaha budidaya lele, karena memang biaya variabelnya yang sangat tinggi, yaitu biaya pakan. Sehingga di situ bentuk alternatif yang dilakukan yaitu dengan membuat pakan sendiri untuk meminimumkan nilai biaya variabel tadi seperti itu. Nah, untuk realisasi teknologi ini BUMDes langsung berada pada naungan desa, di mana desa tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan seperti itu. Jadi dalam realisasi pembuatan pakan ini dibantu oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan seperti itu. Hambatannya itu terkait dengan tadi realisasi hambatan selama kegiatan PKL ini, menurut Ketua BUMDes itu terkait dengan realisasi teknologi tadi. Di saat pandemi COVID-19 ini realisasinya masih belum berjalan, sehingga mesin dan juga bahan baku yang ditampung tersebut masih belum dijalankan. Karena kenapa? Di situ desa masih melakukan pembatasan sosial masyarakat secara mikro, sehingga ada perintah dari desa untuk tidak direalisasikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, hambatan apa yang tidak bisa direalisasikan, yaitu terkait dengan pelatihan kepada anggota-anggota BUMDes dalam pelaksanaannya tersebut seperti itu. Jadi untuk pelatihan ini ditunda dan tidak dapat direalisasikan saat ini pada saya melakukan kegiatan praktik lapangan. Nah, untuk hilir pemasaran budidaya lele Karya Bersama ini yang dipasarkan kepada pasar umum, dijual pada masyarakat luas maupun pada para konsumen, itu adalah lele yang sudah berjenis ukuran 13 sampai 14 cm dengan perkiraan budidaya itu 2-3 bulan. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu ada 2. Yang pertama ada pengepul, itu berupa pengepul benih, terus langsung pada BUMDes, dan juga ini pada pengepul untuk hasil budidaya lele tersebut, dan juga dari pengepul kepada konsumen. Nah, untuk yang kedua yaitu pengepul kemudian kepada BUMDes, kemudian kepada konsumen. Tapi pada hilir pemasaran yang kedua ini, BUMDes melakukan pada konsumen hanya pada konsumen tetapnya saja. Sedangkan kalau pengepul itu biasanya dijual kepada pengepul itu biasanya skala besar. Sehingga di situ untuk yang pemasaran yang kedua ini terkadang jarang direalisasikan, karena seluruh yang dibudidayakan BUMDes itu langsung diambil oleh pengepul itu sendiri seperti itu.
Tapi juga ada konsumen tetap dari BUMDes itu sendiri seperti pada rumah makan dan juga rumah tangga yang sering membelinya pada BUMDes itu sendiri. Nah, peran BUMDes Karya Bersama dalam pengembangan usaha budaya lele ini, bahwa BUMDes Karya Bersama ini tidak hanya melakukan kegiatan budidaya lele ini secara sendirian, tapi di situ juga menggandeng beberapa UMKM yang menurut BPD dan juga Ketua BUMDes yang dari hasil diskusi ada 30 pelaku usaha budidaya lele, yaitu masyarakatnya sendiri, 30 usaha baru diprioritaskan pada prioritas pada masyarakat Desa Bulangan Barat, sehingga di situ dapat mendongkrak akan menemukan wirausaha baru di bidang budidaya lele, sehingga di situ ada peningkatan perekonomian desa dari hasil kegiatan masyarakat tersebut. Budidaya lele yang di kegiatan masyarakat tersebut akan didampingi oleh desa, seperti itu. Jadi pendapatan dari masyarakat tidak hanya pada sektor pertanian maupun perkebunan saja, tapi di situ ada sektor perikanan yang juga prospeknya sangat besar sekali. Nah, pada aspek produksi yang tadi kan untuk pakan yang dipersiapkan ada pakan konsentrat dan juga alternatif. Nah, untuk alternatif yang diterapkan desa itu adalah pemberian daun pepaya. Ini jika ada kekurangan pasokan pakan, karena kenapa di situ menurut Ketua BUMDes daun pepaya tersebut memiliki kandungan protein yang sebagai pengganti konsentrat, dan juga dari daun pepaya ini tapi jangan terlalu keseringan menurut Ketua BUMDes, karena hanya dilakukan sebagai pakan alternatif untuk mengurangi jumlah biaya pengeluaran pakan konsentrat saja. Nah, ini dilakukan selama 2 hari sekali di sore hari dalam satu kolam 2 meter tersebut diisi dengan 3-4 batang dari daun pepaya. Nah, permasalahan dan juga langkah solutif dari mahasiswa, yaitu yang bentuk koordinasi saya dengan pihak BUMDes. Permasalahan secara umum yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di situ yang sering terjadi adalah penekanan biaya pakan yang sangat besar, biaya variabel pakan konsentrat yang sangat tinggi, sehingga di situ menyebabkan dari naungan dari 30 responden tersebut 30 naungan UMKM budidaya lele yang didampingi desa tersebut, permasalahan itu sering terjadi kerugian karena tingginya biaya pakan dan juga rendahnya nilai jual dari lele tersebut, apalagi kalau tidak sesuai dengan ukuran yang diminta konsumen atau diminta pengepul, sehingga di situ permasalahannya perlu adanya penekanan biaya pakan. Biaya pakan yang sangat mahal, terus ini permasalahannya biaya pakan yang sangat mahal, terus banyaknya limbah hasil yang pertanian, karena di situ Desa Bulangan Barat selain sumber air yang melimpah dan juga limbah pertanian dari hasil pertanian tersebut dan juga perkebunan yang sangat banyak. Potensinya ada singkong untuk pertanian itu sendiri, singkong dan juga yang lainnya, sehingga limbah dari singkong itu tidak dimanfaatkan secara efisien seperti itu. Nah, ini pengolahan limbah belum terkoordinir. Nah, langkah solutif yang diberikan saya itu melalui budidaya maggot. Di sini budidaya maggot itu merupakan sebuah bentuk pakan alternatif pengganti dari pakan ternak, pengganti dari pakan budidaya lele itu sendiri. Di sini juga kandungannya itu lebih besar daripada konsentrat yang dijual pada umumnya. Itu menurut dari hasil beberapa penelitian, melalui budidaya maggot ini juga merupakan sebuah solusi dalam mengkoordinir dari limbah dari hasil pertanian itu sendiri, sehingga di situ ada kesinambungan antara ekosistem, ada pertanian, ada
pakan ternak, pengolahan limbah dan juga yang lainnya. Sehingga di situ bentuk langkah solutif ini dengan budaya Magot mampu mengganti pakan biaya lele ini dengan pengolahan limbah tadi. Pengolahan limbah dijadikan melalui budaya Magot akan menjadi limbah ternak dan juga sisi sampingnya menjadi pupuk organik sebenarnya seperti itu. Jadi biaya pakan tidak perlu membeli lagi, menggunakan hasil limbah tadi pada proses konversi budaya Magot yang akan dikonversi menjadi budaya pakan budaya lele seperti itu. Nah, untuk budidaya magotnya ini saya melaksanakan langkah solusi yang diberikan saya pada BUMDes itu 7 hari sebelum selesainya praktek kerja lapang. Nah, ini ini telah melakukan budidaya magot yang telah disetujui oleh pihak BUMDes dan juga PPD. Tetapi di sini untuk realisasinya itu saya masih membeli, tidak menggunakan hasil produksi budidaya magot itu sendiri karena memang keterbatasan waktu yang sangat singkat seperti itu. Nah, untuk konsep budaya magot yang saya tawarkan ini telah menjadi salah satu planning bagi pihak BUMDes untuk dapat dikembangkan dan juga dilaksanakan seperti itu. Ya mungkin hanya itu presentasi yang kami paparkan terkait dengan hasil praktek kerja lapangan saya selama 1 bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.